kami bisa ada saat ini semata-mata oleh karena kebaikan serta kemurahan Tuhan yang masih berlaku dalam setiap kehidupan kami. Dan kami jangan lepaskan dari tangan Tuhan. Kami bisa terlepas dari segala apapun yang menjamin kehidupan kami dalam di dunia ini. Tetapi jangan lepaskan kami dalam tangan Tuhan, sebab di dalam tangan Tuhan terdapat kekayaan-kekayaan yang besar. Terdapat jaminan bahkan keselamatan hidup kami. Untuk itulah sebabnya Tuhan, kami percaya kami butuh tangan Tuhan. Kami butuh kekuatan dari Allah yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami, serta memperhatikan kami dan memperdulikan kami. Dan kami ada pada saat ini semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kami akan siapkan hati kami untuk dengarkan firman Tuhan. Dan Engkau berbicara di tengah-tengah kami pada saat ini sebagai gembala kami yang baik, yang memperhatikan kami dan menolong kami. Segala pekerjaan kuat kuasa setan iblis apapun bentuk wujudnya, tidak tinggal diam, kami satukan hati, usir, hancurkan, tolak, patahkan semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan kembali Bapak Ibu umat Tuhan. Kembali kita ada pada saat ini semua oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa sadar hidup kita di hadapan Tuhan tidak ada suatu kekuatan apapun. Tetapi kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan, berarti Tuhan masih memberikan perhatiannya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sebab siapapun kehidupan manusia saat ini, hidupnya itu Alkitab katakan dalam Yakobus, manusia itu seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Ya, itulah kehidupan kita. Kalau saudara perhatikan bagaimana uap itu sebentar kelihatan lalu dia tinggal lenyap. Jadi umur manusia itu pun bagikan uap. Ya, bagikan uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Saya tergerak untuk membaca ayat itu. Mari kita akan buka dulu sebentar dalam Yakobus ya, pasal yang keempat ya, supaya kita sadar hidup kita ini bagikan uap ya, sebentar saja kelihatan lalu dia lenyap ya, bukan tergantung kepada umur ya, bukan tergantung kepada penyakit. Ada orang yang tidak ada penyakit ya, umurnya masih muda tetapi dia sudah tinggalkan dunia ini. Dia sudah meninggal ya, tapi ada orang yang sudah tua, yang sakit-sakitan tetapi masih hidup ya. Tapi Alkitab catat manusia itu bagaikan uap ya. Teman saya masih muda sekali ya, sudah meninggal ya. Satu hari ya, dia masih malamnya melayani ya di dalam ibadah KKR ya, mandi ya. Dia mandi tiba-tiba terjatuh dan langsung meninggal. Masih umur 40 tahun ya, anaknya masih kecil, masih SD. Jadi sekarang umur itu tidak tergantung kepada ya usia atau sakit penyakit. Tetapi Alkitab catat umur kita itu bagaikan uap yang sebentar kelihatan hilang lalu lenyap ya. Ya kan? Apalagi kalian yang bekerja di pabrik ya, lihat itu PKS itu ya, ada corong asap ya. Ya mungkin banyak tapi tiba-tiba dia langsung hilang. Begitulah bayang-bayang umur manusia ini. Sebabnya dalam surat Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-14 kita butuh kekuatan dari Allah ya, kita butuh kekuatan dari Allah. Petrus juga mengatakan demikian, hidup manusia itu bagikan rumput ya, yang sebentar kelihatan mekar lalu dia layu pada siang hari. Itulah rumput ya. Rumput menjadi kering ya, bunga menjadi gugur, tapi firman Allah tinggal tetap. Itu sebabnya hidup kita ini perlu diisi oleh firman supaya kita tetap tinggal berdiri teguh kepada Tuhan. Mari pasal 4 ayat yang ke-14 ya, dalam Yakobus pasal 4 ayat ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok ya, kita tidak tahu ya, kalian tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok, sepulang dari tempat ini kalian tidak tahu apa yang terjadi. Amin ya, tidak tahu kita apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Alkitab bercatat hidup itu tidak berarti. Ya, memang Alkitab mencatat itu. Apa arti hidupmu? Kan tanda tanya. Coba saya tanya kepada saudara, apa arti hidupmu? Tidak ada artinya. Kenapa? Dilanjutkan.
Hidup karena apa? Karena hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Amin. Ya, jadi itulah arti hidup kita, sama seperti uap ya, yang sebentar kelihatan lalu kita tinggal lenyap. Itu sebabnya manusia yang tidak ada artinya ini, dia sangat membutuhkan kekuatan dari Allah. Ya, kekuatan dari Allah. Sebab apa? Saya mencatat di sini, kekuatan dari Allah itu ya terdapat dalam 2 Timotius ya. Kekuatan dari Allah itu memberikan kekuatan kepada kita ya untuk menghadapi halangan rintangan dalam bentuk apapun juga. Ya, jadi itu kekuatan dari Allah. Kekuatan dari Allah itu memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi halangan dan rintangan apapun juga, sehingga kita tetap setia beribadah melayani Tuhan. Amin. Tetap apapun halangannya, apapun rintangannya, kekuatan dari Allah itu ya, kekuatan dari pribadi Allah itulah dalam hidup kita itu, sehingga kita tetap bisa melayani Tuhan ya, sehingga kita tetap mengikut Tuhan, mengiring Tuhan ya, melewati apapun ya. Ada lagu itu kan, saya lupa lagu itu, Greta Thunberg kan, apa, ku mau ikat, apa itu lagunya, coba lalu itu kita ya. Ku mau iring Tuhan, ku mau ikut Tuhan, mengiring salibmu, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu. Sekali lagi dulu refrennya ya. Ku mau iring Tuhan, ku mau ikut Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, amin, dunia ku lupakan, ku mau ikut, sekali lagi, bersamamu Tuhan. Ku mau ikut Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Amin. Ya, kasih karunia. Ya, kasih karunia. Jadi itu kekuatan dari Allah. Apa itu Pak kasih karunia? Kalau saudara baca ayat ketiga, kasih karunia itu adalah menderita sebagai seorang prajurit. Jadi kekuatan dari Allah itu adalah kekuatan lewat bentuk kasih karunia yang digambarkan sebagai seorang prajurit. Amin. Jadi kekuatan dari Allah itu dalam bentuk kasih karunia digambarkan kekuatan itu sebagai seorang prajurit. Apa ciri-ciri prajurit? Menderita. Amin. Jadi kekuatan kita sebagai anak Tuhan dalam bentuk kasih karunia itu adalah karena kita menderita untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi semakin kita menderita, perhatikan, lihat saya semua, semakin kita menderita karena Tuhan, ikut Tuhan itu harus menderita. Ya, harus menderita. Menderita bukan kalau nggak punya uang, bukan. Menderita untuk melakukan kehendak Allah. Sekarang ada ajaran-ajaran melainkan, oh ikut Tuhan nggak perlu menderita. Ikut Tuhan sekali selamat dan sampai kita harus senang. 1 Petrus berkata mengikut Tuhan itu menderita. Tapi jangan lihat menderitanya miskin. Orang miskin belum tentu menderita, belum. Orang-orang di penjara jauh lebih menderita daripada kita. Tapi menderitanya karena dosa.
Tetapi menderita kita saat kita tidak melakukan dosa. Ya, karena melakukan kehendak daripada Allah. Jadi itu yang mau Tuhan lihat. Ya, saat kita mau menderita karena melakukan kehendak Allah, itu kekuatan kita. Jadi semakin kita menderita, semakin kita mendapat kekuatan. Itulah prajurit. Yang kedua, mari ayat yang keempat, 2 Timotius 2 ayat 4. Ya, mari dalam 2 Timotius 2 ayat keempat, sama-sama kita baca 3, 2 ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya. Ya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada Tuhan. Apa kekuatan seorang prajurit? Yang tadi Pak Putra bilang, dia berjuang. Jadi kekuatan kita karena kita menderita, amin. Menderita karena Tuhan ya. Terus kekuatan kita yang kedua karena kita mau berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk mendapatkan mahkota yang kekal. Ya. Jadi semakin kita berjuang, bagaimana caranya Pak? Untuk mendapatkan mahkota yang kekal, kita harus berjuang juga untuk kita mau setia beribadah melayani Tuhan. Itulah kekuatan kita. Saat kita semakin setia, semakin kita tekun, semakin kita sungguh-sungguh, semakin kita setia, semakin tekun, semakin sungguh-sungguh, semakin ada kekuatan. Amin. Ada kekuatan. Jadi kekuatan kita karena kita setia berjuang. Itulah kekuatan dari Allah. Ya. Jadi kalau engkau semakin setia, nanti Tuhan tambahkan semakin kuat. Semakin setia, semakin kuat. Semakin tekun dalam ibadah, semakin kuat. Ada kekuatan. Itulah kekuatan seorang prajurit. Ya. Maka semuanya akan menjadi indah. Kekuatan dari Allah, kekuatan sebagai seorang prajurit. Dia akan kuat apapun yang terjadi. Mari kita baca sama-sama ini lagi. Kembali. 2 Timotius 2 ayat 4 ya. 2 Timotius 2 ayat 4. Silakan. 1, 2, 3 ya. Ya, seorang prajurit yang sedang berjuang, teruskan. Tidak memusingkan dirinya. Jadi orang yang berjuang itu, ya, perhatikan, orang yang berjuang, perhatikan saya, dalam ibadah, kita tidak usah pusing dengan kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Amin. Sebab siapa yang memikirkan itu? Kan ayat itu kan? Komandannya, siapa komandan kita? Tuhan. Makanya 1 Timotius pasal 4 berkata demikian, orang yang hidupnya beribadah itu ya menerima janji Tuhan. Ya, jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, berjuang kita beribadah, saudara datang ya dari kantor, dari mana-mana untuk ada di sini berjuang untuk beribadah, kita tidak usah pusing. Sebab apa? Sebab komandan kita yang pikirkan semua kebutuhan kita. Amin. Komandan kita. Ya, 1 Timotius 4 ayat 8, orang yang beribadah itu hak dan upahnya dijamin oleh Tuhan. Ya, ayo bagian tadi. 1 Timotius 4. Ya, silakan naik pasal 4. Silakan Pin. 1 Timotius pasal 4. Ya, kalau kita beribadah berjuang, hak kita, upah kita itu di tangan Tuhan, bukan di tangan saya. Ya, kalau kalian beribadah itu hak kalian itu tangan Tuhan. Silakan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ya, siapkan lagu tadi ya. Latihan badan ini terbatas gunanya, perhatikan, terbatas. Ya, hidup ini terbatas. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena ia mengandung janji, perhatikan, inilah hak orang yang beribadah berjuang. Baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itu sebabnya kita berjeripaya dan berjuang. Amin. Amin. Berjuang. Jadi kalau kita berjuang untuk beribadah, makanya beda loh orang yang beribadah itu. Beda berkatnya. Ada berkat-berkat tersendiri. Coba lihat dalam keluarga, ada anak yang berjuang beribadah, ada anak yang acuh tidak acuh, pasti beda berkatnya. Pasti beda itu. Karena haknya terletak pada komandannya. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Mau? Berjuanglah dimanapun kalian berada beribadah. Saya tidak pernah ajak kalian untuk datang ke tempat saya, tidak pernah. Dimanapun kalian beribadah, berjuanglah kalian. Nanti berkatnya kalian terima itu. Tuhan pasti hitung itu semua. Mata Roh Kudus lihat. Ya. Komandannya akan berikan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan.
salibmu dengan sejuta harapan. Duniaku tinggalkan, duniaku lupakan, ku mau ikut bersamamu. Terus kita ulang kali ini Tuhan, kali ini berkomitmenlah kita berjuang. Ku mau iring Tuhan, haleluya, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Duniaku tinggalkan, duniaku lupakan, ku mau ikut kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan.